polisi. Inilah detik-detik penyergapan 4 kurir narkotika jenis sabu oleh tim gabungan Direktorat Res Narkoba Polda Sumatera Utara dan Satres Narkoba Polres Labuan Batu di Jalan Lintas Sumatera Rantau Prapat. Setelah berhasil dilumpuhkan, petugas membawa keempat pelaku beserta mobil yang digunakan ke Polres Labuan Batu. Dari mana mereka ini? Dari Aceh? Keterangan dari Aceh. Acehnya mana? Oh, dia sana. Buka. Buka, eh. Buka tanganmu, mana tanganmu? Buka. Ambil. Hasil penggeledahan pada mobil Honda Jazz berplat nomor BK 1030 KIA ditemukan 4 kantong berisi sabu masing-masing seberat 1 kg. Satu tersangka yang kita amankan di wilayah Polres Labuan Batu, di mana di salah satu kendaraan tersangka kita menemukan 4 buah bungkusan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam kotak speaker dalam satu unit mobil. Para tersangka merupakan jaringan narkoba antar provinsi yang dijanjikan mendapat upah 10 juta rupiah. Rencananya, barang haram tersebut akan diantar ke Bandar Lampung. Tersangka kita jerat dengan tindak pidana narkotika pasal 114 ayat 2, subsidi 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Bos, berapa banyak semuanya, Bos? 22, Pak. Tidak semuanya ini. Lebih kurang 80 kilo ada? Ada, Pak. Ada ya? Mau dibawa kemana? Kemana? Ke Jawa. Ini temanmu? Sebagai apa dia? Sopir. Aduh. Dari mana ini barang ini? Bos, barang mana ini? Barang Aceh. Kau yang jemput ke Aceh ya? Tidak, Pak. Siapa yang jemput? Temanmu? Mana temanmu? Hah? Lari? Kok lari temanmu? Petugas BNN Provinsi Sumatera Barat meringkus 2 orang kurir narkotika saat membawa ganja sebanyak 75 kg. Kedua kurir tersebut diamankan petugas di wilayah Sijunjung, Sumatera Barat saat dalam perjalanan mengantar paket dari Aceh menuju Pulau Jawa melalui jalur darat. Satu yang itu jalan jauh kita amankan calon penerima, setelah itu kita kembangkan ke daerah Simpang Bukit. Dalam menjalankan aksinya, pelaku memperoleh imbalan sebesar 4 juta rupiah untuk 1 kali transaksi. Kedua orang tersangka bersama barang bukti digelandang ke kantor BNN Provinsi Sumatera Barat guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Keduanya terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara atau seumur hidup. Hari ini kita akan melakukan pemantauan di WP NRI 716 Laut Sulawesi yang merupakan wilayah perbatasan Indonesia dengan Filipina. Nah, di wilayah yang akan kita pantau pada hari ini di mana kita akan melakukan identifikasi dan validasi beberapa hal yang terkait dengan indikasi pelanggaran di kelautan dan perikanan. Rute kita pada hari ini kita akan mulai dari Manado dan selanjutnya kita akan ke utara Miangas dan kita akan landing di pulau terluar yaitu Miangas dan selanjutnya akan dilanjutkan lagi pada sorti yang kedua Miangas 716 dan nanti berakhir kembali di Manado. Operasi pengawasan melalui jalur udara jadi salah satu instrumen tambahan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga keamanan perairan Indonesia dari para pelaku pencurian ikan.
di tiap-tiap titik ini, area ini, kita akan melakukan pemantauan, yaitu pesawat akan turun lebih rendah dan akan memantau wilayah sekitarnya, dan kemudian naik lagi dan memantau dengan beberapa kali manuver-manuver untuk bagaimana kita mampu mendapatkan informasi yang lebih detail terkait kebakaran. Kita sudah sampai di waypoint yang pertama, jadi dia akan ke waypoint kedua, terus ke utara yang merah ini. Artinya pesawat kita sekarang bergerak dengan kecepatan 255,3 knot ke arah 359, hampir 0 derajat utara. Melalui patroli udara, Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa mendeteksi seluruh kapal di laut, termasuk memonitor langsung pelanggaran-pelanggaran kapal. Satu buah kapal KIA Filipina. Kita akan cek di posisi ini pada koordinat sekian. Ini ada KIA Filipina, kapal ikan asing Filipina. Nah, ini tanggal 7 Oktober 2020 pada jam 8.48 kita mendeteksi adanya kapal Filipina pada posisi ini. Nah, nanti posisi inilah yang akan didatangin oleh kapal pengawas. Kita menyampaikan data ini setelah kita analisis tentunya. Artinya tidak mesti, kita harus memastikan apakah pemantauan udara ini, kapal ini terlihat masih di dalam wilayah kita. Nah, kita harus analisis dulu. Jangan sampai kita menyampaikan informasi itu, kapal bergerak, ternyata bukan di wilayah kita. Patroli udara dilakukan hingga ke pulau terluar Indonesia seperti Miangas. Di sini, petugas patroli berkoordinasi dengan petugas setempat. Mungkin ada kapal ikan, mungkin yang dari negara tetangga yang mungkin terpantau sini masuk atau melintas ke sebelah timur utara. Apakah sempat ada informasi apa? Kapal yang melintas ke wilayah perbatasan ujung utara adalah Pulau Miangas. Memang itu satu-satunya kapal Pelni perintis. Ada juga kapal-kapal swasta, tapi memang sejauh ini karena masalah pandemi agak sedikit mengalami pengurangan, sehingga tidak semua kapal bisa berjalan untuk melewati, harus melintas ke Miangas. Selain pengawasan terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal, patroli udara juga bertujuan untuk mengawasi operasi kapal tanpa surat izin penangkapan ikan, transshipment, dan berbagai pelanggaran di pelabuhan muat.